Selat Bali, lautan yang memisahkan dua pulau, namun menyatukan kisah tenggelamnya kapal-kapal yang tak pernah kembali. Di balik riak airnya, tersembunyi misteri-misteri yang belum terpecahkan. Selat Bali, bukan sekadar lautan pemisah dua pulau, tapi medan misterius yang masih menyimpan rahasia. Apakah kapal-kapal tenggelam karena cuaca, atau sesuatu yang lebih gelap? Jangan lupa subscribe, like, dan komen di Chuck Reef Channel. Laut masih punya banyak cerita, dan kami akan mengungkap semuanya untukmu. Inilah 7 misteri paling kelam di Selat Bali yang mungkin belum kamu ketahui. Misteri nomor 7. Bayangan gelap di sonar dan radar. Jejak tak kasat mata dari dasar laut Selat Bali. Beberapa titik di Selat Bali dikenal oleh pelaut sebagai zona berisik sunyi, tempat di mana alat sonar dan radar tak berfungsi sebagaimana mestinya. Alih-alih menunjukkan kontur dasar laut, layar hanya menampilkan siluet bayangan besar yang bergerak perlahan, lalu menghilang begitu saja. Selama bertahun-tahun, awak kapal hingga nelayan lokal telah melaporkan fenomena ini. Bayangan itu sering terlihat di malam-malam dengan laut tenang namun suasana terasa berat. Mereka menyebutnya bukan sebagai gelombang, tapi sebagai sesuatu yang mengikuti dari bawah. Tak sedikit kapal yang setelah melihat bayangan tersebut, tiba-tiba kehilangan daya mesin. Komunikasi radio terputus, dan koordinat berubah tanpa sebab logis. Tim teknisi laut bahkan pernah mencoba menyelidiki gangguan elektromagnetik di wilayah tersebut, namun hasilnya nihil. Seolah ada tangan tak terlihat yang merusak sinyal, bukan kerusakan teknis. Nelayan di utara Banyuwangi menyebutnya sebagai juru pantau laut bawah, entitas yang dipercaya menjaga keseimbangan lautan. Ia tidak selalu berwujud, namun bisa dirasakan lewat bisikan angin, getaran lambung kapal, atau suara samar dari dalam laut yang terdengar seperti geraman. Salah satu kisah paling mengerikan terjadi pada kapal kayu kecil yang hanya ditumpangi 3 orang awak. Saat malam menyeberangi Selat Bali, radar mereka menampilkan bayangan menyerupai bentuk elips raksasa. Mereka mengira itu kawanan ikan besar, namun mesin mendadak mati total. Dalam gelap, salah satu awak mengaku melihat sesuatu seperti mata menyala di kedalaman, sebelum air mendadak tenang dan bayangan itu lenyap. Mereka berhasil selamat, tapi sejak saat itu, tidak satu pun dari mereka berani melintasi jalur itu kembali. Entitas ini tidak pernah tertangkap kamera, tidak pernah muncul di permukaan, tapi selalu meninggalkan tanda, sinyal terganggu, mesin mati, dan rasa gentar yang sulit dijelaskan. Apakah itu makhluk laut, energi elektromagnetik purba, atau bukti bahwa Selat Bali menyimpan sesuatu lebih besar dari sekadar arus dan ombak? Misteri nomor 6. Segitiga mati di Selat Bali. Di mana laut membungkam segala suara. Di tengah hamparan laut Selat Bali, terdapat satu titik yang disebut para pelaut sebagai segitiga mati. Bukan sekadar istilah dramatik, melainkan label yang diwariskan dari cerita-cerita nyata. Di tempat ini, semua bentuk komunikasi, radio kapal, sinyal GPS, bahkan telepon satelit mendadak lenyap. Suara menjadi kosong, layar menjadi hening. Tak ada data, tak ada kabar, dan tak ada penjelasan. Fenomena ini tidak hanya terjadi sekali. Kapal barang, kapal nelayan, hingga tim ekspedisi ilmiah pernah terjebak dalam zona ini. Dalam laporan mereka, seluruh peralatan navigasi modern berhenti bekerja, seolah ada tirai tak kasat mata yang menyelimuti kapal dan memutus koneksi dengan dunia luar. Awak kapal sering menggambarkan suasananya dengan kata yang sama, sunyi yang menakutkan. Bukan sunyi biasa, melainkan sunyi yang membuat jantung berdetak lebih kencang dan membuat waktu terasa berhenti. Beberapa teori menyebut bahwa area tersebut memiliki gangguan magnetik alami akibat pergeseran lempeng atau arus geomagnetik bawah laut. Namun, para nelayan lama punya versi yang berbeda. Mereka percaya bahwa daerah itu adalah lorong energi laut, tempat di mana laut menolak segala bentuk teknologi. Konon, para penunggu Selat Bali tidak suka dengan sinyal digital, karena menurut legenda, suara-suara teknologi bisa mengusik mereka. Sebuah cerita melegenda dari tahun 1997 menyebutkan sebuah kapal pencari ikan besar hilang kontak selama hampir 16 jam di zona ini. Saat akhirnya berhasil keluar dari titik tersebut, waktu di GPS menunjukkan hari dan jam yang berbeda dengan waktu asli. Awak kapalnya mengaku merasa berada di tempat yang tidak benar.
Beberapa bahkan mengaku mengalami mimpi ganjil selama berada di sana, seolah ada bisikan yang membimbing arah kapal, bukan dengan kompas, tapi dengan perasaan. Anehnya, saat kapal lain mencoba melacak lokasi persis zona ini, titiknya selalu bergeser. Seolah segitiga mati itu bukan tempat tetap, tapi entitas yang bergerak diam-diam di tengah laut. Apakah ini hanya fenomena alam? Ataukah Selat Bali menyimpan ruang sunyi yang dijaga oleh sesuatu yang enggan terungkap? Misteri nomor 5, jeritan dari kedalaman, panggilan laut yang tak bisa dijelaskan. Di antara suara ombak dan hembusan angin malam, kadang terdengar sesuatu yang tidak seharusnya ada. Bukan suara kapal lain, bukan panggilan radio, melainkan jeritan, panjang, mengerikan, dan datang dari kedalaman laut itu sendiri. Beberapa insiden tenggelamnya kapal di Selat Bali menyisakan satu kesamaan, sebelum mesin kapal mati, terdengar suara misterius yang membuat bulu kuduk berdiri. Kru yang masih hidup menggambarkannya sebagai suara lirih tapi tajam, mirip teriakan seseorang meminta tolong, namun jelas bukan manusia. Salah satu kejadian paling ganjil terjadi tahun 2003, saat sebuah kapal nelayan kecil kehilangan kendali di tengah malam. Radar baik-baik saja, cuaca mendukung, tapi tiba-tiba suara itu terdengar dari bawah kapal. Seperti bisikan yang memekik, kata satu awak yang selamat. Detik berikutnya, lampu redup, mesin padam, dan kapal nyaris terguling oleh gelombang yang datang dari arah suara itu. Tim penyelidik pernah mencoba merekam suara-suara bawah laut di area tenggelam, menggunakan alat hidrofone. Hasilnya tidak biasa, gelombang suara mendadak melonjak di frekuensi rendah, mirip spektrum suara manusia, tapi berasal dari kedalaman lebih dari 500 meter. Beberapa ahli menyebutnya sebagai fenomena akustik alami, mungkin dari retakan lempeng bumi atau ledakan gas laut. Tapi tidak ada satupun teori yang benar-benar mampu menjelaskan mengapa suara itu muncul hanya menjelang kecelakaan. Nelayan tua di pesisir Gilimanuk menyebut suara itu sebagai "ndikan laut", panggilan dari makhluk penjaga kedalaman. Konon, suara itu muncul saat laut menolak kehadiran manusia di jalur tertentu. Mitos menyebutkan, jika awak kapal membalas suara itu, meski hanya dengan menggumam atau berdoa keras, mereka akan dianggap siap dijemput. Beberapa kapal yang mengalami fenomena ini tidak hanya kehilangan kendali, tapi hilang tanpa jejak. Tidak ada sinyal darurat, tidak ada sisa kayu terapung. Seolah suara itu bukan peringatan, melainkan perintah untuk diam. Apakah ini hanya efek psikologis akibat tekanan malam di tengah laut? Apakah lautan memiliki cara berkomunikasi yang belum bisa dipahami manusia? Atau mungkin, laut memang punya lidah yang tak terdengar kecuali saat ia memutuskan untuk bicara. Misteri nomor 4, sosok asing dari dasar selat, wujud yang tak diakui oleh ilmu pengetahuan. Di antara riak ombak dan gemuruh arus laut Selat Bali, tersimpan legenda yang tak berani disebut dengan suara keras, makhluk laut tak dikenal. Beberapa menyebutnya ular laut raksasa. Ada pula yang menggambarkannya sebagai sosok bertubuh manusia, namun bersisik mengkilap dan mata yang menyala merah di kedalaman. Penyelam profesional yang sudah terbiasa menjelajahi dunia bawah laut, pernah melaporkan perjumpaan aneh di titik tertentu antara Gilimanuk dan Ketapang. Bukan ikan, bukan hiu, tapi sesuatu yang mengikuti mereka secara diam-diam, seolah mengintai dari balik kegelapan karang. Nelayan senior punya kisah yang lebih menyeramkan, saat menyelam mencari jaring yang hanyut, salah satunya mengaku melihat ekor panjang berwarna abu kehijauan menghilang di celah karang. Suara arus tiba-tiba hilang. Laut menjadi senyap. Begitu naik ke permukaan, perahu mereka sudah bergeser hampir 1 kilometer dari posisi semula, tanpa penjelasan logis. Tak hanya penampakan, banyak kisah tenggelamnya kapal secara mendadak di wilayah tersebut dikaitkan dengan munculnya bayangan besar di bawah air sebelum badai mendadak datang. Seolah laut itu sendiri mengirim utusan untuk menarik kapal masuk ke dalam. Satu rekaman CCTV dari kapal nelayan yang sempat viral menunjukkan siluet memanjang melintas di bawah lambung kapal sebelum sinyal hilang total. Pihak berwenang menyatakan itu mungkin hanya arus air atau gangguan optik, namun nelayan lokal bersikeras, itu bukan bayangan biasa. Mereka menyebut sosok ini sebagai sesa laut, makhluk purba yang hanya muncul ketika lautan sedang lapar. Ia bukan predator biasa, ia adalah simbol laut yang sudah tidak ingin diganggu. Tak ada bukti ilmiah,
Tak ada nama dalam katalog biologi laut. Tapi ada saksi, ada luka, ada kapal yang tidak pernah kembali. Apakah makhluk itu nyata, ataukah hanya ilusi yang muncul saat manusia terlalu dalam menyelam ke misteri yang seharusnya tidak dibuka? Misteri nomor 3, ritual pengantar laut, upacara senyap yang menyelamatkan nyawa di Selat Bali. Di pesisir timur Jawa, sebelum layar dikembangkan dan tali dilepaskan, ada satu tradisi yang tak tertulis namun tidak pernah dilupakan. Sebuah ritual kecil, kadang cuma segenggam bunga, kadang berupa asap dupa yang naik perlahan ke udara. Tapi bagi mereka yang tumbuh di bawah bayang-bayang Selat Bali, ritual ini lebih dari sekadar simbol. Ia adalah izin untuk masuk ke wilayah yang bukan sepenuhnya milik manusia. Para nelayan tua menyebut ritual ini sebagai pangruat, atau prosesi pembersihan dan pemintaan izin kepada laut. Dengan melempar sesajen ke ombak, mereka berharap laut mengenali kehadiran mereka bukan sebagai penantang, tapi sebagai tamu yang tahu diri. Doa-doa lirih dilantunkan dalam bahasa Jawa halus. Kadang hanya berupa bisikan, kadang seperti tembang kuno yang berdengung lembut saat angin pagi meniup layar. Tak ada musik, tak ada teriakan, hanya kesunyian yang diselingi harapan agar laut tidak murka. Dan anehnya, kapal-kapal yang melewati ritual ini sering kembali dengan selamat. Sebaliknya, ada cerita tentang kapal baru yang mengabaikan tradisi, langsung berangkat tanpa salam, tanpa sesaji, dan tanpa hormat. Salah satu kisah tragis terjadi tahun 2010, saat sebuah kapal nelayan modern tak melakukan prosesi apapun. Hari cerah, laut tenang, namun hanya dalam 3 jam, kapal itu dinyatakan hilang. Tidak ada distress signal, tidak ada bukti tabrakan, hanya bekas tali di dermaga yang tak lagi berfungsi. Beberapa percaya, laut memiliki hukum yang tidak tercatat dalam GPS atau hukum pelayaran. Sebuah kode etis yang hanya dimengerti oleh mereka yang sudah hidup puluhan tahun bersamanya. Menyeberang tanpa ritual dianggap menantang kehendak laut, dan hukumannya bisa datang dalam bentuk yang paling sunyi, arus tak terlihat, gelombang tunggal, atau rasa bingung yang membuat nahoda kehilangan arah. Nelayan di kampung Watu Dodol bahkan percaya bahwa ada makhluk penjaga jalur yang hanya akan membuka jalur aman jika ritual dilakukan tepat waktu dan dengan hati tulus. Mereka menggambarkannya bukan sebagai sosok seram, tetapi lebih sebagai energi yang bisa menerima atau menolak. Mungkin terdengar mistis, mungkin terdengar kuno, tapi di lautan yang telah menelan ribuan jiwa, siapa yang berani bilang mereka sepenuhnya mengerti aturan yang berlaku? Misteri nomor 2, tenggelam tanpa bukti. Kapal yang hilang seolah disapu oleh laut. Di dunia pelayaran, kapal tenggelam bukanlah hal langka. Tapi yang membuat misteri di Selat Bali jadi menakutkan adalah satu fakta ganjil. Beberapa kapal dilaporkan hilang, namun tidak menyisakan satu pun jejak. Tidak ada kayu yang mengapung. Tidak ada rakit darurat. Bahkan tidak ada sinyal distress yang berhasil dikirim. Kapal-kapal itu seolah ditelan laut dan dihapus dari peta kenyataan. Salah satu kasus paling membingungkan terjadi pada sebuah kapal muatan sedang yang bertolak dari pelabuhan Ketapang menuju Gilimanuk. Perjalanan mestinya singkat, tak lebih dari 1 jam. Namun saat memasuki zona tertentu di tengah selat, kapal itu lenyap begitu saja. Cuaca normal, komunikasi lancar, tapi di menit ke-47, semua sinyal berhenti. Tidak ada respons dari kru. Tidak ada sinyal pelacak. Dan saat tim SAR tiba, laut hanya sunyi. Tak ada bekas perlawanan, seolah kapal itu tak pernah berlayar. Laporan resmi menyebutkan kemungkinan kerusakan teknis atau kecelakaan laut. Tapi para nelayan lokal punya tafsir lain. Mereka menyebut titik hilangnya kapal sebagai ambeng laut, daerah yang diam tapi mematikan. Laut di sana seperti memiliki perangkap alami, arus bawah yang menyedot, pusaran tanpa riak, atau celah alam yang menenggelamkan tanpa suara. Hal yang lebih aneh lagi, saat dilakukan pencarian bawah laut dengan bantuan drone dan sonar, tidak ditemukan apapun. Bahkan benda logam seperti jangkar pun tidak terdeteksi. Seolah bukan hanya kapal yang tenggelam, tapi hilang dari eksistensi. Beberapa ahli geologi laut menyebut teori tentang adanya lubang runtuhan bawah laut, semacam gua alami yang bisa menyembunyikan benda dalam tekanan besar. Tapi penjelasan ini tidak memuaskan keluarga korban, yang menganggap kehilangan ini bukan semata bencana, melainkan misteri yang disengaja oleh sesuatu yang lebih besar.
Ada satu cerita yang selalu dibisikkan di dermaga saat senja, jika kapal melewati titik yang tidak diizinkan, maka laut tidak akan memberi pulang. Ia tidak marah, ia hanya menghapus. Dan sampai sekarang, kasus-kasus kapal lenyap tanpa jejak di Selat Bali masih menjadi teka-teki. Apakah itu arus, kesalahan manusia, atau kekuatan lain yang memilih untuk tetap tak terlihat? Misteri nomor 1. Gerbang ke dunia lain. Ketika Selat Bali menjadi lorong dimensi yang tak terlihat. Di ujung barat Pulau Bali, tersembunyi sebuah jalur air yang tak hanya membelah daratan, tapi dipercaya membelah dimensi. Selat Bali, dalam keheningan airnya, disebut menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh kompas atau kalkulasi marinir, sebuah gerbang ke dunia lain. Bukan dongeng kosong. Beberapa pelaut, awak kapal, bahkan penumpang biasa pernah mengalami hal aneh di tengah pelayaran. Waktu terasa berhenti, arloji digital menunjukkan jam yang melompat mundur, atau maju. Komunikasi tidak terputus, tapi kehilangan akurasi. Yang paling mengganggu, rasa tubuh melayang, seolah tidak berada di dunia yang sama. Sebuah kapal wisata asal Banyuwangi yang berangkat pukul 8 pagi dilaporkan tiba di pelabuhan Gilimanuk hampir *3 jam lebih cepat dari perkiraan, padahal cuaca mendung dan jalur arus sedang melawan arah. Tidak ada penjelasan teknis, dan GPS mencatat jalur kapal seolah melompati rute normal. Saat ditanya, kaptennya hanya menjawab, "Kami menyeberang seperti biasa," tapi lautnya terasa diam dan waktu seperti tidak nyata. Cerita lain datang dari seorang penyelam yang melakukan eksplorasi dasar laut di titik yang jarang dijamah sonar. Ia mengaku melihat cahaya hijau kebiruan berbentuk spiral muncul di bawah tubuhnya, diiringi suara dentingan yang tidak berasal dari alat bantu. Saat ia naik ke permukaan, waktu telah bergeser 18 menit, meski tabung oksigennya menunjukkan pemakaian hanya 4 menit. Nelayan tua menyebut fenomena ini sebagai aling-aling jagat, celah dimensi tempat laut memisahkan dunia fisik dan dunia yang lebih dalam. Konon, di malam-malam tertentu saat bulan jatuh tepat di atas punggung selat, laut bisa membuka pintu bagi kapal yang tidak seharusnya lewat. Ada kisah menyebut kapal dagang tua yang lenyap tahun 1975 ditemukan 11 tahun kemudian dalam keadaan utuh, terdampar di pesisir utara Bali. Tidak ada awak, tidak ada catatan logistik. Dan yang paling mengerikan, kalender di dalam kapal menunjukkan hari terakhir sebelum mereka hilang, lengkap dengan tulisan tangan yang berhenti di tengah kalimat. Apakah laut bisa menciptakan lorong waktu? Ataukah ini hanya permainan gravitasi dan medan elektromagnetik bawah laut? Yang pasti, Selat Bali tidak hanya menyimpan arus air, tapi mungkin juga jalan yang belum dipetakan oleh manusia. Mungkin kita tidak akan pernah tahu apa yang benar-benar terjadi di Selat Bali. Apakah itu kekuatan alam, kesalahan manusia, atau sesuatu yang lebih dalam dan gelap dari yang bisa kita bayangkan? Namun satu hal pasti, laut menyimpan cerita. Cerita yang akan terus kami ungkap untuk kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Chuck Reef Channel, karena lautan belum selesai berbicara.